Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bagi-bagi cerita tentang tingkatan ilmu. Jadi semoga ini menjadi parameter kita di posisi yang mana. Sudah ada saya tulis dalam bentuk artikel, cuman ini saya mau coba uraikan lagi dalam bentuk audio. Jadi ada 3 tingkatan ilmu. Yang pertama tak tahu, yang kedua tahu, yang ketiga tak tahu. Jadi ada 3 tingkatan ilmu ini. Tingkatan yang pertama, kita di posisi tak tahu. Kalau kita di posisi tak tahu ini, di sini bentuk kezeroan. Karena kita tidak tahu, ada niat ingin belajar. Karena kita tidak tahu, ada niat ingin bertanya, belajar, bertanya, mempelajari. Nah, itu orang-orang yang tak tahu tadi. Maknanya belum berilmu. Di situ kita masih zero, masih bersih, masih unyu-unyu, ya kan? Masih lucu-lucunya, polos. Di situ zero, bersih, tidak ada keegoan. Lalu dengan berjalannya waktu, semakin ilmu itu meningkat, semakin kita banyak tahu, kita akan naik lagi ke level yang kedua, makom yang kedua, yaitu makom tahu atau makom berilmu. Nah, disinilah banyak yang terpeleset. Akhirnya dengan ilmu kita menjadi zolim, dengan ilmu kita menghakimi, dengan ilmu kita bangga diri. Di situ zeronya luntur menjadi ego berilmu. Ini semua orang akan melalui tahap ini. Saya pun juga melalui. Makanya saya bisa jelaskan. Ketika kita melihat orang yang belum berilmu, kita akan cepat menghakimi. Karena apa? Kita merasa sudah lebih tinggi, ya kan? Rata-rata begitu, merasa berilmu, sehingga cepat menghakimi orang lain, cepat menghardik, cepat menghujat, cepat mengecilkan orang, menghinakan orang. Karena apa? Karena sudah diberi ilmu tadi. Itu makom yang kedua. Lantas ada lagi makom yang lebih tinggi dan lebih murni. Kembali lagi tak tahu. Makna kembali lagi tak tahu di sini adalah orang tersebut tidak merasa berilmu. Walaupun dia berilmu, tapi dia nggak pakai ilmunya. Dia pakai ilmunya hanya untuk yang manfaat saja. Kalau dia kira-kira kalau ku keluarkan ilmuku ini banyak mudaratnya, aku akan berdosa, aku bersalah, untuk apa? Akhirnya dia simpan itu rapat-rapat ilmunya. Akhirnya dia pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu, walaupun dia tahu. Itulah yang dikatakan kosong tapi isi. Apabila kita sudah mencapai makom yang tertinggi tadi, yang tak tahu tadi, di situ kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih mengayomi, kita akan lebih memaklumi. Ketika melihat orang sombong dengan ilmunya, ya kita akan maklum. Kenapa bisa maklum? Ya karena kita juga dulu begitu. Udah duluan kita begitu, ya kan? Jadi kalau melihat orang-orang yang mulai tinggi keegoannya, mulai membanggakan keilmuannya, paling kita ketawa sendiri. Aku juga kayak gitu dulu. Nah, tetapi apakah bisa kita di posisi yang tertinggi menasihati orang-orang yang sombong karena ilmunya? Tidak bisa. Tidak bisa kita menasihati. Itu ibaratnya gini loh. Ada ayatnya di Al-Quran, Allah bilang apa? Mana mungkin engkau membuat orang buta bisa melihat? Manalah mungkin engkau bisa membuat orang tuli dapat mendengar? Jadi orang tersebut masih dibutakan Allah. Kita berteriak kayak mana pun, nggak bisa lah dia lihat. Yang bodoh siapa? Ya kita yang bodoh berarti. Kalau kita ngotot, masa sih kamu nggak lihat kebenaran? Masa sih kamu salah terus? Orang buta kok digituin. Ya nggak bisa.
Jadi kapan bang dia bisa melihat? Ya semua itu hidayah dari Allah. Ya disitulah letak makom tadi. Dengan berjalannya waktu, nanti dia akan mulai belajar. Oh ternyata nggak bagus ya kalau aku pegang ilmu ini. Oh nggak bagus ya kalau aku merasa memiliki. Nah, nanti dia barulah pelan-pelan kembali lagi pada posisi tak tahu. Nah jadi bagi teman-teman, pahamilah posisi kita di mana nih, ya kan? Kalau kita marah sama orang yang membanggakan keilmuannya, berarti kita belum menjalani tuh tahap demi tahap tadi. Tapi kalau kita sudah mengalami, sudah menjalani, kita akan hafal. Oh ini makom dia baru segitu. Aku juga dulu begitu. Kenapa sekarang aku bisa sadar? Kenapa sekarang aku bisa benar? Kenapa aku sekarang bisa zero? Ya hanya waktu yang bisa menjawab, ya kan? Akhirnya apa? Kita memaklumi. Kita nggak menghakimi, kita nggak menghujat, kita nggak kau salah. Ya berarti itu orang nggak tahu diri. Kayak dia nggak pernah ke situ aja, ya kan? Nah, tapi kalau kita pernah ke situ, kita akan maklum. Oh, makomnya baru segitu. Aku juga dulu begitu. Nah, jadi sekarang kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman sudah dengar audio ini, udah paham posisinya di mana, ya, berubahlah. Berubah. Banyak kita nggak menyadari kita berlaku zolim ketika turunnya ilmu. Ada ilmu jadi hakim pula kita. Ada ilmu, dengan keilmuan itu berbangga diri pula kita. Jadi hati-hati. Kalau saya melihat teman-teman yang masih di makom ilmu tadi, paling saya hanya mendoakan, ya Allah aku udah nasihatin gak bisa juga. Ya Allah aku sudah tegur secara halus, udah aku sindir, gak masuk juga. Apa yang bisa aku lakukan? Hanya bisa mendoakan aja. Mudah-mudahan cepat sadar, mudah-mudahan cepat paham, mudah-mudahan lebih bijaksana, karena kita sudah menjalani itu. Jadi itulah makom tertinggi, tingkatan-tingkatan ilmu tadi. Pertama, tidak berilmu, tidak tahu. Akhirnya dia belajar menjadi tahu, menjadi berilmu. Mulailah ego, sombong, congkak, merasa berisi, apalagi ingin dipuji, apalagi merasa guru, apalagi. Nah nanti dengan berjalannya waktu dia akan paham, ternyata ketika aku pegang erat keilmuan, banyak orang benci padaku. Ketika aku merasa berilmu, di situ banyak musuhku. Dia akan paham. Akhirnya pelan-pelan dia lepaslah keilmuan. Dia akan mempergunakan keilmuan itu ketika bermanfaat. Kalau banyak mudarat, dia akan simpan rapat-rapat. Di situ dia menjadi di posisi tertinggi, yaitu di makom tak tahu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat sekilas, kita lihat baru kenal gitu, ya kayak orang biasa, nggak nampak itu berilmu, itu nggak nampak. Tapi ada pesan-pesannya, kalam-kalamnya yang keluar itu penuh makna. Nah kalau kita udah hafal nih orang ya, kita paham nih orang ya, ya enak tuh kita korek terus, belajar kita sama dia, ya kan? Tapi kalau memang nggak ada celah, nggak ada selahnya, dia nggak akan keluar ilmunya itu, karena dia sudah makom tertinggi tadi, nggak tahu, ya menjadi bodoh kembali. Makna bodoh di sini ya keakuannya dia lepas. Jadi untuk teman-teman semua ya sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, ya jangan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung bagus, berarti kena. Jadi saya hanya menceritakan perjalanan saya. Awalnya nggak tahu, belajar, udah banyak tahu, belagu pula kita kan. Macam betul kali kita. Akhirnya kok
makin ini ya, makin nggak nyaman ya. Nah di situ kita lepas ilmu pelan-pelan, belajar lagi lebih ke bawah lah kita, nggak usah tinggi-tinggi, sakit jatuhnya itu nanti kalau tinggi-tinggi. Kira kita ya menjadi orang biasa, menjadi orang yang melepas keilmuan. Keilmuan itu hanya keluar di saat dibutuhkan, ya kan, manfaat jadinya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dimanapun posisi kita, ya ingat-ingat, sadarilah sudah di mana ya. Kalau memang masih di makom yang kedua tadi, makom berilmu tadi, hati-hatilah, cepat-cepatlah sadar ya. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.